Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sultan Aji Saputro dalam pembelajaran fisika. Fisika itu mudah untuk dimengerti. Mari kita belajar fisika bersama-sama. Jangan mempersulit hal yang mudah. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa like dan subscribe dulu. Mari kita ikuti pembelajarannya bersama-sama. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang teknologi digital. Apa sih teknologi digital itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang teknologi. Teknologi itulah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan kenyamanan hidup manusia. Nah, kan banyak teknologi, misalkan teknologi otomotif itu bisa membantu manusia melakukan perjalanan lebih cepat dan lebih nyaman dibandingkan alat transportasi misalkan menggunakan hewan. Terus misalkan teknologi foto rongsen itu bisa memudahkan dokter melakukan diagnosa pada tulang pada pasien. Itu macam-macam dari teknologi. Nah, selanjutnya yaitu digital. Apa sih digital itu? Itu berasal dari bahasa Yunani dari kata digitus yang berarti jari jemari. Nah, jari jemari manusia itu kan ada 10. Nah, 10 itu angka dari 1 sampai 0. Kenapa bilangan biner itu kalian sering lihat angkanya itu hanya 101010, itu asal usulnya dari situ. Nah, dari pengertian digital. Kalau kita tadi membahas tentang sistem bilangan, kali ini transmisi data dan penyimpanan data. Nah, proses transmisi data. Nah, proses transmisi data itu proses pengiriman data dari pengirim ke penerima. Nah, banyak proses transmisi data itu. Nah, peralatan yang menggunakan transmisi data itu diantaranya yang pertama adalah televisi digital. Tentu kalian pasti di rumah juga punya televisi, tapi di sini adalah televisi digital. Nah, televisi itu apa? Itu alat yang mampu menerima data dalam bentuk gambar dan suara. Nah, itu secara bersama-sama. Itu namanya televisi digital. Nah, komunikasi yang dibangun oleh televisi ini adalah bersifat satu arah. Nah, proses kerjanya itu misalkan stasiun televisi itu mentransmisikan gambar dan suara yang akan diterima oleh pesawat televisi di rumah-rumah menggunakan antena khusus. Nah, pada mulanya televisi di generasi awal masih menggunakan sistem transmisi analog. Nah, sistem transmisi analog mengodekan gambar dan suara dengan cara memvariasikan tegangan listrik atau frekuensi dari sinyal. Nah, terus karena adanya kemajuan teknologi, televisi analog diganti dengan televisi digital. Nah, televisi digital mengubah sistem transmisi gambar dan suara dalam bentuk kode-kode digital. Nah, tadi bilangan biner 1 atau 0. Nah, transmisi data dari stasiun pemancar televisi ke penerima berupa bit data seperti komputer. Nah, alat penerima siaran televisi digital berupa seperangkat televisi digital. Nah, itu yang pertama peralatan yang menggunakan transmisi data yaitu televisi digital. Terus yang kedua telepon seluler. Hampir semua kalian pasti punya namanya telepon seluler. Itu adalah alat yang mempunyai kemampuan melakukan komunikasi secara dua arah. Nah, itu namanya telepon seluler.
Terus komputer yang terhubung ke jaringan. Tentu kalian punya komputer, punya laptop yang bisa terhubung ke dalam jaringan. Nah, komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, menerima data, input, mengolah data, itu proses, dan memberikan informasi, output, serta terkoordinasi di bawah kontrol. Program yang tersimpan di memorinya itu adalah komputer. Terus yang nomor 2 yaitu penyimpanan data. Nah, sebuah benda elektronik yang dapat menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali atau digunakan kembali. Nah, tempat penyimpanan data itu kan banyak, mulai dari yang besar sampai yang kecil. Contohnya tadi ada komputer, itu kan ada tempat penyimpanan data. Kalau kita namanya punya memory card, kartu memori. Nah, itu juga bisa menyimpan data. Terus ada namanya flash disk, itu juga bisa menyimpan data. Ada namanya lagi hard disk, itu juga bisa menyimpan data. Nah, itu tentang teknologi digital. Pertemuan kita kali ini tentang teknologi digital sampai di sini. Silakan kalian catat di buku kalian. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita tadi membahas tentang teknologi dan digital, sekarang teknologi digital. Teknologi digital itu adalah teknologi yang menggunakan perintah pengodean biner untuk menghasilkan suatu perintah tertentu sesuai seorang programmer. Jadi itu namanya teknologi digital. Seperti yang kalian tadi di awal itu, yang pas pembukaan itu kan ada di situ backgroundnya 0101, itu adalah bilangan biner. Yaitu ini disebut dengan teknologi digital. Nah, terus yang selanjutnya yaitu sistem bilangan. Sistem bilang itu ada beberapa sistem bilangan paling umum, yaitu bilangan desimal, bilangan biner, oktal, dan hexadesimal. Nah, tentu kalian pernah sering lah mendengar namanya bilangan desimal, bilangan biner, oktal, dan hexadesimal. Nah, sistem bilangan desimal itu merupakan sistem bilangan paling familiar. Nah, karena kemudahannya dalam penggunaan sehari-hari. Itu contoh misalkan bilangan desimal. Nah, kalau bilangan biner, nah, digunakan biasanya pada teknologi digital. Misalnya kalian foto di HP kalian, coba dilihat pada data di HP kalian, itu pasti sebelum kita rubah namanya, itu pasti datanya di situ 10101010 itu disebut dengan bilangan biner. Nah, misalkan oktal dan hexadesimal itu kalian coba misalkan di pengaturan HP-nya itu ya, kan misalkan ada berapa RAM-nya berapa, terus berapa oktal. Nah, itu contoh-contoh dari sistem bilangan. Nah, terus ada namanya gerbang logika. Gerbang logika itu dasar membentuk sistem elektronika digital yang berfungsi mengubah suatu atau beberapa input masukan menjadi sinyal output keluaran. Itu namanya gerbang logika. Nah, jadi tadi ada sistem bilangan, terus ada namanya gerbang logika. Nah, itu biasanya dibahas di elektronika, itu banyak sekali dibahas. Ada namanya sistem bilangan, ada namanya gerbang logika.